Dia tidak mungkin sembuh total, tapi bukan berarti akan mati dalam waktu cepat. Itu adalah fakta yang James sampaikan dan sedikit mengganggu pikiran Justin. Bukan karena dia masih mencintai Vanya, akan tetapi dia memikirkan Renaga. Pria itu menatap interaksi dua wanita yang mengisi hatinya di saat yang berbeda. Sekalipun dengan perlakuan dan perasaan yang berbeda, tetap saja mereka adalah pengisi hati Justin. Tidak ada kemarahan Agni di sana, tidak ada juga sikap tidak tahu diri Vanya. Mereka kembali dipertemukan, Vanya yang meminta dengan alasan ingin bicara perihal putranya. Ya, wanita itu sadar bahwa hak asuh akan jatuh pada Justin. Sekalipun Vanya sembuh, tidak mungkin akan setiap detik ada di sisi Renaga. Akur mereka, Jas. CK, kebiasaan. Kau mau apa kesini? Di tengah lamunannya, Justin dikejutkan oleh kehadiran Kenny bersama Sonya. Dari penampilannya sudah jelas hendak menjenguk Vanya, terlihat dengan buah segar yang Kenny bawa. Jenguk Vanya dong, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Penasaran gitar Spanyol itu sekurus apa, ungkap Kenny serius. Dia memang penasaran karena dahulu sempat mengenal istri Justin seperti Agni juga. Lihat sendiri sana. Oke, tapi masih ada Agni di dalam, apa tidak masalah? Tanya Kenny yang sebenarnya malas. Justin jawab, jelas saja iya karena hal itu mengganggu mereka berdua. Nanti saja, mereka sedang bicara. Baiklah kalau begitu. Oh iya, dia Karanaga. Tanya Kenny dan perhatiannya berpindah pada putra Justin yang sejak tadi diam di sisi sang papa. Terlihat sama sekali tidak peduli dengan lingkungan. Dia menatap ke arah lain meski tangannya menggenggam jemari Justin. Duplikat dedinya, kalian benar-benar mirip. Semoga saja tidak psikopat sepertimu, Justin. Jaga bicaramu, Ken. Justin mengerutkan dahi, ucapan Kenny dia khawatirkan akan terekam jelas di dalam ingatan putranya. Aduh maaf, Sonya pegang dulu, sayang. Istrinya terkejut kala Kenny menyerahkan buah itu padanya. Hampir saja terjatuh, untung saja Sonya cepat menyesuaikan diri. Suaminya ini memang kerap kali melakukan hal di luar dugaan, dia menyebalkan dan sedikit membuat kesabaran Sonya diuji. Hai, Naga, sapa Kenny kemudian menunduk demi mencari perhatian Renaga. I'm not dragon, Unchle. Senyum Kenny redup seketika kala Renaga mendonggak dan menatapnya dengan tajam. Bola mata coklat dengan kelopak ganda dan alis serta bulu mata yang persis papanya itu membuat Kenny merasa sisi lain Justin ada dalam diri Renaga, terutama caranya marah. Umurnya berapa, Jas? Dia pintar bahasa Inggris? Momiku pintar, ucapnya tegas dan menjawab pertanyaan Kenny meski bukan dia yang dituju. Jelas saja Justin kagum dengan kemampuan putranya sendiri. Tanya padanya, ungkap Justin yang merasa puas sekali melihat cara Renaga menjawabnya. Naga Aga. Not Naga, but Aga. Kampret, dia sangat menyebalkan dan ini benar-benar hasil keringat Justin. Sonya mengerjap pelan dengan senyum yang kini mengembang, calon menantu masa depan sudah terlihat. Sudah tentu Renaga dewasa tidak jauh berbeda dari Justin, dan tentu sangat pantas untuk Giska, pikir Sonya. Oke, umur Aga berapa, sayang? Rahasia, kata Momi, jangan katakan apapun pada orang asing. Baiklah, Kenny menyerah dan dia menatap kesal pada Justin yang kini terkekeh tanpa henti. Selama ini Kenny yang membuatnya sakit kepala,
kini putranya justru membalaskan dendam sang papa secara tuntas. Kenapa berhenti? Katamu mudah akrab dengan anak laki-laki, ungkap Justin mengingatkan ucapan Kenny beberapa waktu lalu kala Justin mengeluhkan sikap Renaga padanya. Ya, mudah. Kecuali putramu, bisik Kenny mengusap wajahnya kasar, baru kenalan dan kesan pertamanya sudah begini. Tidak salah jika Kevin mengatakan Renaga adalah Justin versi junior. Awalnya Kenny ragu karena menurut pria itu, Justin adalah pria paling menyebalkan sedunia. Kini, semua terbukti dan dia mungkin akan berhenti bertanya pada putra Justin itu untuk waktu lama. Sikap putranya yang begini sebenarnya membuat Justin khawatir. Dia takut akan banyak yang tersinggung, akan tetapi fakta membuktikan Renaga tidak mudah dekat laki-laki dewasa. Kemarin saja ketika dikunjungi Kevin dan Hayla, Renaga hanya peduli pada Hayla dan Zafia. Interaksi putranya baik-baik saja, dia bahkan mengalah dan tidak marah ketika Zafia menggigit punggungnya. Akan tetapi, dia membentak Kevin yang mencoba menggendongnya sebagai permintaan maaf kemarin. "Daddy," panggil Renaga membuyarkan lamunan Justin. Pria itu menunduk dan mencari tahu apa keinginan putranya. "Mau apa?" "Mau apel itu, Daddy," ucapnya pelan dan menunjuk keranjang buah yang Sonya pegang. Sontak hal itu membuat Justin tertawa sumbang. "Aga mau apelnya, sayang?" "Kau dengar, Sonya?" Justin menoleh dan melihat istri Kenny sudah sigap mengeluarkan apel tersebut untuk Renaga, padahal yang dijenguk saja belum mencobanya. "Ini ambil, sayang. Mama memang bawa buat Aga," ucapnya membuat Justin tersedak ludah, entah kerasukan jin apa istri Kenny ini. "Mama?" tanya Renaga menerima apel yang Sonya berikan. "Yes, panggil aku Mama. Mama." "Mama dengkulmu," umpat Justin geli sendiri. Jujur saja sejak Kenny menikah hingga sekarang dia sebal luar biasa melihat Sonya. "Makasih, Mama." "Ah, pintar sekali, ya Tuhan, paket lengkap anak ini." Maaf, Sonya. Bukan maksud menyinggungmu, tapi kenapa kau meminta Aga memanggilmu Mama?" Dua saja wanita yang berperan sebagai ibu untuk Renaga dia sudah rumit. Kini wanita kurang seons ini meminta dipanggil Mama juga. Supaya agak terbiasa. Jadi nanti kalau sudah jadi menantuku dia tidak canggung lagi. "Benar, kan, Hani?" ucapnya benar-benar santai dan makin menyebalkan lagi. Kenny mengiyakan ucapan istrinya. "Amit-amit, ga. Cari jodoh lain saja, nak." Kalimat yang tidak munekin Justin ungkapkan secara langsung, tapi dia mengusap ubun-ubun Renaga agar terhindar dari bencana ketika dewasa. Jika di luar tampak bahagia dengan sikap Renaga, di sisi lain dua wanita yang kini tengah berperang dengan gejolak batin masih terdiam usai Vanya mengutarakan keinginannya. "Aku mengenalmu dari Arga, kita pernah bertemu dulu dan aku yakin kamu pasti wanita yang baik. Jaga putraku baik-baik, Agni." Tentu, tanpa diminta Agni akan lakukan hal itu. Dia menerima Renaga sebagai darah daging Justin dengan segenap kasih sayangnya. Agni bisa jamin anak itu tidak akan kekurangan kasih sayang jika bersamanya. Pasti, Kak Vanya tidak perlu khawatir soal itu. Vanya menatap lekat Agni yang duduk di sampingnya. Justin mendapatkan apa yang seharusnya. Jika ditanya menyesal atau tidak, jelas saja iya. Akan tetapi, sama sekali Vanya tidak memiliki keinginan untuk kembali mengusik hidup Justin. Selain karena penyakit yang jadi alasan, Vanya sangat sadar dan malu dengan semua perbuatannya. Renaga mungkin akan merepotkan, dia tidak suka makan nasi. Putraku takut melihatnya sejak bayi.
Dia tidak suka hujan dan juga takut gelap. Fanya mulai mengatakan hal-hal yang seharusnya Agni ketahui sejak awal agar tidak terkejut nantinya. Sejak dahulu memang renaga sudah berbeda, dan hal itu jelas ada alasannya. Pemicu utama memang arga, kegelapan dan air adalah hal yang membuat renaga gemetar bahkan membisu. Hal itu diakibatkan kebodohan arga yang marah tanpa etika. Dia mengunci pintu dari dalam dan membiarkan renaga berteriak histeris di luar padahal malam itu tengah hujan lebat. Mungkin putraku akan merepotkanmu, tapi aku mohon jangan menyakitinya andai nanti renaga membuat kamu marah. Ketakutan Fanya tentang umurnya hanya itu, dia masih berharap akan hidup 1000 tahun lama lagi demi putranya. Hanya saja, jika Tuhan telah menghadirkan pengganti dirinya untuk renaga, sama sekali Fanya tidak keberatan andai Tuhan merenggut nyawanya detik ini juga. Ah iya, satu hal yang mungkin akan membuatmu kewalahan. Renaga tidak menyukai pria dewasa, mungkin karena terbiasa melihat pertengkaranku dengan arga. Tapi, aku percaya kamu bisa merubahnya pelan-pelan. Besar sekali harapan Fanya pada wanita ini, dia tersenyum simpul meski tubuhnya bahkan seakan sulit untuk bernapas lebih lama. Tubuhnya semakin lemah, padahal Justin sudah berusaha memberikan yang terbaik. Akan tetapi, senyum renaga yang dia lihat tadi membuat Fanya sedikit lebih baik. Putranya terlihat segar dan wangi, pakaian yang dia gunakan juga berbeda. Tidak ada lagi renaga menangis karena baju kesayangannya basah, bersama Justin hidup renaga memang akan terjamin. Fanya memang salah, dia egois dan terlalu malu menggakui keadaan. Andai saja menggaku sejak dulu, setidaknya renaga akan hidup dan tumbuh dengan kasih sayang tulus tanpa kekurangan. Sayangnya, ego Fanya terlalu tinggi dan tetap mengajak sang putra menyelam di lautan derita. Iya, aku akan melakukan yang terbaik untuk renaga, dan maaf kalian harus menderita di tangan kakakku, ucap Agni yang membuat Fanya tidak habis pikir, kenapa bisa dia meminta maaf atas ulah pria segila arga. Jangan meminta maaf atas namanya, Agni. Kamu juga merasakan akibat perbuatannya, tutur Fanya yang paham betapa bejatnya arga. Tidak ada kebencian dan kebohongan di mata dua wanita ini. Satu hal yang membuat Fanya salut, istri Justin benar-benar menerimanya. Padahal, hingga saat ini Justin saja masih terlihat membencinya. Beberapa saat berlalu, Justin membuka pintu dan memanggilnya untuk keluar. Lihatlah, Justin bahkan enggan mendekat dan meminta Agni keluar hanya dengan mimik wajahnya. Pulanglah, suamimu sudah menunggu, ucapnya tersenyum getir, dari kejauhan dia masih dapat melihat dengan jelas ketampanan Justin. Pria yang dia hianati hanya karena terbuai janji manis dan bualan arga. Lekas membaik. Renaga pasti juga menunggu. Tidak ada jawaban dari Fanya, hingga baru saja Agni hendak berlalu, Kenny dan sang istri bergantian masuk. Gaya sok akrab Kenny membuat kesedihan dalam benak Fanya hilang seketika. Memang benar pria itu adalah happy virus dalam setiap momennya. Lama tidak bertemu, Fanya apa kabar? Sehat? Cih. Matamu mana, Kenny? Balas Fanya ingin sekali memukul pria itu, sudah jelas keadaannya begini dan dia masih bertanya. Wih masih kenal aku ternyata, kamu kemana saja? Dunia begitu cepat ternyata. Lihatlah, Kenny masih sama. Sekalipun dia tahu kelakuan Fanya, dia masih bersikap seperti dulu. Entah itu cara menghibur, atau memang Kenny menerima sekalipun masa lalu Fanya seburuk itu. Ada, kamu terlalu sibuk. Dan kamu menghilang setelah dicerai bonggol pisang itu, kasihan sekali. Oh iya, ini Sonya istriku, calon besanmu di masa depan.
ungkap Kenny mengenalkan sang istri dan hal itu lagi-lagi membuat jiwa kesepian Vanya seakan benar-benar hidup. Besan, kalian suka renagaku? Suka, pasti kalau sudah besar persis dedinya. Putriku pasti bahagia punya pendamping seperti Aga, jadi tidak sabar. Awal masuk dia pikir Sonya pendiam, setelah berkenalan dia sama saja seperti Kenny. Berbeda dengan Justin yang terlihat marah, Vanya justru memberikan reaksi sebaliknya. Syukurlah jika Aga diterima dengan baik, sepertinya Aga juga senang. Tadi pagi dia bercerita punya teman namanya Zafia, pasti itu putri kalian, kan? Pertanyaan Vanya sukses membuat wajah Kenny dan Sonya berubah. Zafia? Gawat, mereka telat selangkah. Tampaknya Kenny salah cara, harusnya dia bawa Giska juga hari ini. Zafia? Sejak kecil Renaga tidak punya teman. Tapi tadi pagi dia terlihat bahagia menceritakan Zafia, terima kasih sudah melahirkan putri yang bisa membuat putraku tersenyum. Kampret. Si Evan memang kebiasaan main tikung sembarangan. Kenny membatin dan jujur saja dia merasa keberatan jika harus saingan bersama pria itu. Apalah daya dirinya yang hanya bawahan dan tidak seberkuasa Keivan Wilantara. Putriku namanya Giska. Memang belum pernah bertemu, tapi aku yakin pesona Giska tidak kalah dari Zafia. Berbeda dengan Kenny yang putus asa, seorang Sonya dengan kepercayaan diri luar biasa yakin betul Giska akan menjadi bagian hidup Renaga. Terkadang, dugaan memang berlebihan. Justin terlalu takut di awal, faktanya tidak hanya mampu menghadapi masalah tentang dirinya sendiri. Agni juga menerima semua tentang Justin, masa lalu serta keburukan pria itu. By 1 get 1, saat ini Agni menganggap semua itu sebagai anugerah untuknya. Suami tampan, penyayang walau tidak sabaran. Ditambah lagi dia juga memiliki seorang putra yang tampan, pintar dan penurut meski cukup keras dalam beberapa keadaan. Dia tertawa sunggang kala Justin dan Renaga berdebat perkara warna balon di lirik lagu anak-anak tersebut. Merah, Aga. Hijau, Dedi. Ini bukan perkara dia tengah berusaha membuat putranya kesal. Akan tetapi, Justin tengah mempertahankan kepercayaannya. Ya, dia bertentangan dengan Renaga perkara ini, bahkan ikut menyalahkan Vanya karena telah mengajarkan sebuah kebohongan. Dengarkan, Dedi. Merah kuning kelabu merah muda dan biru. Kata Momi hijau, balas Renaga tidak mau kalah. Niat awalnya karaoke berdua tapi jadi berdebat perkara hal sepele. Kata Dedi merah. No, hijau. Merah. Hijau, dat. Yang meletus, kan warna hijau. Dedi nyanyi tidak ada balon hijaunya, jelas Renaga usai menghela napas panjang, dengan mikrofon masing-masing mereka memang terlihat begitu manis. Ya karena itu hijaunya hilang, jawab Justin tidak mau kalah. Mungkin jika para sahabatnya mendengar, IQ Justin dianggap gugur begitu saja. Tidak hilang, Dedi. Cuma meletus. Dia sudah hampir menangis, tapi Justin masih saja bahagia memperdebatkan masalah itu. Lucu, dia suka pendirian putranya yang tidak mau mengalah. Walau memang sebenarnya dia juga sama. Menurutnya warna balon pertama adalah merah. Tetap hilang dong, yang namanya meletus hilang. Dedi menyebalkan, balonnya hijau dibilangin. Dedi maunya merah, balas Justin hingga berakhir dengan Renaga yang merampas mikrofon Justin. Dia berlari ke arah Agni demi memastikan bahwa ucapannya tidak salah. Justin mengikuti langkah putranya. Semakin dikejar larinya semakin cepat dan keduanya berlomba untuk sampai lebih dulu.
"Mommy, balonnya warna hijau benar, kan?" Agni tidak segera menjawab, dia merasa terenyuh dengan perubahan Renaga setelah 2 minggu bersamanya. Sungguh, lelahnya terbayarkan karena ini benar-benar merasa dekat dengan putra sambungnya. "Jawab, Mommy." "Coba nyanyi dulu, Mommy lupa sedikit," pinta Agni yang masih menginginkan putra sambungnya berceloteh dan memperjuangkan pendapatnya. Pemandangan ini sangat manis, tapi Justin ingin menangis. Dia tersenyum begitu tipis melihat putranya bernyanyi masih dengan mikrofon andalannya. Tidak hanya Renaga yang membuat Justin menghangat, melainkan Agni juga. Istrinya terlihat amat tulus, hingga tanpa dia sadari Renaga memanggilnya beberapa kali. Akhir-akhir ini Justin kerap tuli lantaran terlalu dalam menyelam dalam dunia khayalnya. "Daddy salah," kata Mommy benar hijau. "Oh iya? Tapi, sepertinya kamu dan Mommy yang salah. Lihatlah, bahkan setelah Agni turun tangan dia masih enggan mengalah. Pria itu memang batu, jadi wajar saja tidak ada habisnya." "Up to you, Daddy." Agak lelah, ucapnya menyerah dan naik ke sofa dengan bantuan Agni. "Kamu belum tidur siang, Aga?" ucap Agni kemudian menarik Renaga dalam pelukan, terlihat jelas mengantuk karena kini menguap lebar-lebar usai berdebat panjang dengan Justin. Renaga terbiasa dimanjakan, akan tetapi setelah kondisi Vanya kian memburuk dia menjadi kehilangan banyak momen. Kini, dengan hadirnya Agni, jiwa Renaga merasakan ketulusan seorang ibu yang sesungguhnya. Melihat putranya berkuasa sejak beberapa hari lalu, Justin tidak mau kalah. Dia ikut mendekat dan memeluk sang istri begitu erat. Tidak ada drama perebutan tahta seperti Keivan, ya mungkin karena Renaga sudah cukup besar dan dia mampu membawa diri. Dia sama sekali tidak keberatan dengan tangan Justin yang turut memeluknya. Perlahan mata putranya kian redup, Justin mengusap pelan wajahnya. Terlalu bersemangat karaoke bersama, rambut Renaga bahkan basah. "Cih, keras kepala. Dia akan jadi penjagamu dan adik-adiknya di masa depan," ucap Justin lembut dan hal itu sontak membuat Agni mengerutkan dahi. Lalu kamu kemana?" "Aku, ya ada. Tapi pasti ada masanya aku pergi dan hanya Renaga menggantikan peranku. Kamu ingat perbedaan usia kita, kan?" Mendadak bicara ke arah yang paling tidak Agni suka. Demi Tuhan dia benci sekali sebuah perpisahan semacam itu, dia ingin menangis tiba-tiba usai Justin mengatakan hal itu. "Ih apa sih ngomongnya begitu? Kamu mabuk ya jangan-jangan?" Kesal Agni bicara dengan sedikit emosinya, dia tidak suka Justin asal bicara begini, demi apapun rasanya kesal sekali. "Aku tidak minum lagi, sayang." "Mana mungkin mabuk," jawab Justin menatap manik tajam sang istri yang saat ini terlihat ingin menggigitnya hidup-hidup. "Jangan asal bicaranya, aku tidak suka." "Kenapa? Takut aku mati ya?" tanya Justin terkekeh dan hal itu membuat Agni sebal luar biasa, dengan sengaja dia mencubit perut Justin hingga pria itu mengadu sakit. "Ceka, aku cubit yang lain mau?" ancam Justin dengan mata yang mulai menelisik ke arah sensitif Agni. Memang otak Justin perlu sekali dicuci tampaknya. "Cubit saja, kamu mau cubit bagian mana?" Kebiasaan sekali jika posisinya aman, maka Agni akan menggoda Justin hingga pria itu memejamkan mata. "Jangan menggodaku, kau tahu kalau dia semangat sekali berdirinya," ungkap Justin menunjuk bagian bawah perutnya. Lemah sekali imannya, masa begitu saja tergoda. Malu sama agak entar. Benar, sejak ada Renaga dia tidak lagi bebas. Ingin dia memakan istrinya siang ini, tapi putranya belum begitu lelap.
Namun, yang namanya Justin tentu akan melakukan segala hal jika dia ingin. Tanpa izin Agni, Justin mengambil alih Renaga pelan-pelan. Dia akan memindahkan putranya tidur di kamar. Setelah itu dia akan memberikan pelajaran untuk istrinya yang berani mengusik iman Justin. Dibiarkan saja dia tidur di sini. Lebih baik dia di kamar, kamu jangan coba-coba lari dariku, ucap Justin sebelum kemudian melangkah ke kamar Renaga. Sontak Agni terdiam dan mengerjapkan matanya. Tetapi kan, CK, memang salahmu, Agni,